Bapak Kiai Haji Aib Sobandi, Pak Kiai. Yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Bapak Kiai Haji Idat Istiqdat, yang saya hormati Pak Ketua LPNU Haji Purnomo, Pak. Yang saya hormati Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, Ibu Elis. Siap. Yang saya hormati Bapak Ari Deki selaku dari Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan dari Jakarta, ini jauh-jauh, alhamdulillah dapat hadir ke Sumedang. Yang kami hormati para pengurus lembaga dan Banom PCNU Kabupaten Sumedang, pimpinan Baredur Ibu Haji Bu Haja Melani, Ketua MWC di 26 Kecamatan Kabupaten Sumedang, anggota UMKM LPNU Kabupaten Sumedang, Ketua BMT Al-Marzuki Kabupaten Sumedang atau yang mewakili, serta Majelis Wakil Cabang atau semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin hadiroh yang kami hormati. Baik, untuk mempersingkat waktu, ada sedikit yang akan kami sampaikan. Ini mandat dari Pak Direktur, izin Pak Direktur tidak bisa hadir, ada kesibukan lain. Nah, mungkin tadi sudah sekilas disampaikan oleh Ibu Kabid, Bu Elis, bahwa pemerintah hadir untuk ekonomi rakyat atau untuk ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat. Alhamdulillah kami dipercaya mengelola dana bergulir yang bersumber dari APBN itu di Kabupaten Sumedang sudah sekitar 70 miliar lebih ke masyarakat. Baik, selanjutnya mungkin nanti ada yang saya singkat. Apa itu LPDB? Mungkin ada yang sudah pernah dengar Bapak LPDB? Ini ada merchandise. Oh ya, tidak ada Bapak Ibu, berarti ada yang pernah mampir ke Gedung Pancoran yang ada patung Pancoran. Itu kita di sebelah kiri, itu kantor pusat kita di Jakarta. Kalau di Jawa Barat, di samping Museum Geologi, kita masih satu gedung dengan Kementerian Keuangan, Kanwil DJPB Jawa Barat. Untuk LPDB sendiri, boleh slide selanjutnya Kang. Kami lembaga pengelola dana bergulir yang berbentuk badan layanan umum. Kenapa berbentuk badan layanan umum? Karena semenjak tahun 2006 dan 2007, koperasi-koperasi yang mendapatkan dana bergulir itu dialihkan, tidak boleh lagi melalui kementerian. Jadi harus ada lembaga khusus yang dibentuk oleh kementerian untuk memberikan pelayanan, menyalurkan dana-dana bergulir ke koperasi. Dari beberapa dana pemerintah atau dana yang dikucurkan pemerintah untuk masyarakat seperti bansos, BLT apa ya? Tahu ya? BLT, ada Banpres, dan ada banyak dana-dana lain. Salah satunya adalah dana bergulir. Dana bergulir ini dikucurkan pemerintah untuk masyarakat ke badan hukum ataupun perorangan. Khusus LPDB ke badan hukum koperasi. Semenjak Pak Teten menjabat sebagai Menteri Koperasi, Pak Teten orang Garut. Dulu kita masih ke UKM Pak, kita biayain UD, terus CV, terus UKM-UKM lain yang di bawah 100 juta, 500 juta. Tapi semenjak Pak Teten, wah ini tidak bisa, kalau seperti ini berjalan sendiri-sendiri. Akhirnya khusus LPDB semenjak tahun 2020 Pak Teten menjabat Menteri Koperasi, UKM, perorangan, CP, unit dagang, segala macam harus berkoperasi. Dananya kita kucurkan ke koperasi 100%. Oke, lanjut. Dari dana yang kita kucurkan, ini yang berbiaya murah Bapak Ibu ya, benar-benar murah karena dari dana rupiah murni itu APBN, jadi dana Bapak Ibu juga sebenarnya. Tapi Bapak Ibu kelola dengan model usaha koperasi.
kita juga ada 3 komitmen yang harus dijalankan jika kita sudah bekerja sama. Kalau sudah bekerja sama, Bapak Ibu koperasinya kami panggil mitra. Jadi mitra kami harus tahu Trisukses ini. Kenapa? Karena kalau Trisukses ini dijalankan, ini kerjasama kita akan panjang terus, Pak. Ini alhamdulillah untuk Nahdlatul Ulama baru di Kabupaten Pekalongan, Pak, yang tembus 10 miliar. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah KSPPS itu Syirkah Muawana Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan 10 miliar. Nahdiyin pernah dapat dari kami 1 miliar. Itu ini kok di Jawa Tengah, Jawa Timur semua. Ini Jawa Barat belum nih. Hampir Jawa Barat itu Kabupaten Kerawang, Koperasi Konsumen Nahdlatul Ulama. Cuman sampai sekarang ada beberapa kendala yang masih dipenuhi dan mereka masih berpotensi mendapatkan dana LPDB itu 4 miliar. Makanya ini semoga di Sumedang pecah telur, Pak, dapat dana LPDB. Manfaatkan, Pak. Tahun ini 2 triliun kita harus suruh habisin, kita bingung. 2 triliun harus habis dan harus ke koperasi semua. Baru sampai dengan per 31 Juli kemarin, ini baru 700 miliar, Pak. Masih 1,3 triliun lagi. Ayo, kita semangat. Kita semangat. Nah, nanti penyalurannya harus sukses. Sukses penyaluran ini, rekening koperasi harus nama koperasi, rekeningnya nggak boleh salah, rekeningnya harus benar-benar dikelola dengan baik. Sukses pemanfaatan, jadi dimanfaatkan, jadi berguna untuk pengembangan ekonomi koperasinya ataupun anggotanya menjadi sejahtera. Sukses pengembangannya itu namanya dana bergulir ya, Pak, harus dikembalikan. Nanti untuk dimanfaatkan lagi oleh teman-teman PC atau LPNU yang lain, Pak. Jadi Sumedang dapat, yang lain dapat. Apalagi kalau sudah sukses di LPDB, insya Allah kemana aja bisa, Pak. Karena nanti kita akan bimbing, Pak. Dari syarat-syarat mandatori, persyaratan dokumen-dokumen itu pasti bagus. Kalau kita sudah dapat LPDB, kesananya enak. Nanti bisa repeater lagi, Pak. Oh ya, kita mau pengembangan investasi ini, Pak. Ini modal usaha ini, Pak. Ke LPDB lagi. Kalau sudah bagus pemanfaatan pengembaliannya, tanpa segan-segan kita setujui, Pak. Tuh, lanjut Kang, punten. Ini dikasih waktu 20 menit ya. Agak ngebut. Baik, kita lihat ke tarif pelayanan. Tarif pelayanan ini adalah kalau di konvensional itu bunga, itu ada sendiri direktoratnya, direktorat bisnis. Nahdlatul Ulama kita syariah itu untuk sektoril. Sektoril itu bergerak di bidang produksi, konsumen, jasa. Itu nisbahnya 30-70. 30-nya untuk LPDB, 70-nya untuk koperasi. Ini dari laba kotor, Bapak Ibu. Untuk simpan pinjam, KSPPS, BMT itu 40-60. Itu ekuivalennya 6,5%, Pak. Setara dengan 6,5% menurun. Jadi semakin ini menurun. Untuk yang jual beli murabahah itu di 3%. Itu 3% setahun, Pak. Alhamdulillah, Pak. Nah, untuk modal kerja maksimal tenornya 5 tahun, untuk investasi maksimal 10 tahun jangka waktunya. Nah, itu setara 3,3% flat, Pak. Ini bukan saingannya Bank Emo, Pak. Apalagi saingannya bank konvensional atau bank syariah yang sudah ada. Ini khusus dari pemerintah. Gitu ya, Pak. Jadi ini tidak memberatkan koperasi. Lanjut, Kang. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, minimal 500 juta, maksimal 250 miliar. Dan sudah ada, Pak, yang 250 miliar. Lanjut. Oke, langsung aja, Kang, diklik-klik sampai bawah. Kriterianya apa saja yang bisa kita biayai, Pak? LPDB ke koperasi yang berbadan hukum, pasti ada sertifikat NIK-nya. Minimal nomor induk koperasinya sudah terdaftar, melaksanakan RAT minimal 1 tahun, Pak. Sudah RAT kemarin, yang terakhir di bulan Juni paling telat, memiliki status kantor yang jelas, kantornya sudah ada, walaupun itu dia sewa, walaupun pinjam pakai, harus dibuktikan dengan keterangan bukti kantor. Lebih bagus lagi milik sendiri, Pak. Kantornya milik sendiri.
Terus usahanya produktif, untuk hasil usaha itu harus positif SHU Pak yang dibagikan kalau perusahaan eviden ke para pemegang saham, tapi kalau koperasi SHU-nya pasti sudah dibagi-bagi ke anggota dan positif SHU-nya Pak. Ini mah kata lainnya mah untung Pak, koperasinya untung. Nah untuk yang KSPPS atau BMT ini yang poin E itu kolektibilitasnya harus lancar. Kolektibilitas itu NPL ya Pak, NPL atau pinjaman atau pembiayaan ke anggota atau yang sudah pernah Bapak Ibu akses koperasinya ke pembiayaan lain itu harus lancar. Memiliki jaminan. Nah ini jaminan ini sebagai prudensial kami karena ini dana APBN Pak ya. 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Ini di dunia atau apalagi di akhirat nanti. 1 rupiah pun ya. Ini ada jaminan. Jaminan ini boleh cash collateral. Cash collateral itu boleh misalkan deposito, boleh SHM atau fixed asset, BPKB pun bisa, anggota, pengurus ataupun pengawas nanti diikat sama-sama. Kalau tidak bisa ada jaminan seperti apa? Alhamdulillah kita bekerja sama dengan lembaga penjamin Pak, lembaga penjamin kredit atau pembiayaan. Kalau untuk syariahnya kita di Askrindo Syariah. Nah ini seperti asuransi tapi beda Pak. Askrindo ini nanti tugasnya adalah menjamin kredit Bapak Ibu atau pembiayaan Bapak Ibu ke LPDB sebagai pengganti sertifikat BPKB. Nanti ada biayanya di awal langsung untuk sekali pinjaman atau pembiayaan. Oke lanjut. Ini dia persyaratan dokumennya, formulir. Ini nanti kita ada. Terus fotokopi akta pendirian yang sudah pasti kalau koperasi Bapak Ibu sudah berdiri dan sudah berjalan lebih dari 2 tahun ini pasti punya. Laporan RAT tahun buku terakhir. Terus rekening koran atas nama koperasi. Fotokopi KTP pengurus pengawas. Laporan keuangan unit usaha yang mau dibiayai 1 tahun terakhir. Fotokopi perizinan koperasi, NIB, izin usaha, SK domisili atau NPWP. Tadi yang saya sebutkan bukti status kantor, sertifikat dan dokumen objek jaminan. Oke lanjut Kak. Ini untuk yang sektoril, untuk yang simpan pinjam atau KSPPS atau BMT sama, ditambah tadi rekap data pencairan 12 bulan terakhir pembiayaan ke anggota ataupun dari lembaga keuangan lainnya. Kolektibilitas dan fotokopi dokumen objek jaminan. Alurnya, prosesnya Pak, 21 hari kerja. Di sini enggak tertera ya. 21 hari kerja dari pengecekan dokumen sampai pencairan ke rekening koperasi. Jadi nanti checklist persyaratan. Nah, untuk yang bagian 1, ini tugasnya kami Pak dari Jawa Barat yang akan membimbing Bapak Ibu sampai benar-benar proposalnya masuk ke sistemnya LPDB. Sekarang tidak ada Pak bahwa sebundel yang berat-berat itu kayak skripsi atau tesis ya Pak. Dulu iya Pak, sebelum ada aplikasi e-proposal, Bapak harus bawa 1 bundel ke kantor kami. Sekarang enggak Pak, kita lewat scanan aja. Nanti masuk di input, nanti kita bantu untuk buat akun ya Pak. Yang pasti email koperasi harus sudah punya alamat email dan website ya Pak ya. Nanti bisa kita akses di situ. Nah, dari penilaian sampai persetujuan itu maksimal 21 hari kerja, Pak. Oke, lanjut, Kang. Nah, ini yang paling penting. Di mana-mana pembiayaan, kredit, pinjaman, dan misalkan ada promo-promo apapun di lembaga keuangan lain, dipungut biaya atau kena biaya administrasi atau provisi, di kita gratis, Pak. Alhamdulillah, tidak ada biaya sama sekali sampai dengan pencairan. Hanya 1 Pak biayanya. Itu notaris nanti pada saat akad pembiayaan. Itu pun nanti notarisnya Bapak Ibu yang pilih sendiri, bukan dari kami. Silakan pilih notaris yang terpercaya di Kabupaten Sumedang ataupun saudara kanan dari koperasi. Itu Bapak Ibu pilih atau pilih yang paling murah. Nah itu enggak kita patok. Itu kita serahkan ke koperasi, tinggal pilih. Itu biaya satu-satunya biaya yang akan timbul Pak dari proses pembiayaan LPDB. Oke lanjut Kak. Ah ini dia Pak, lagi gencar ya. Waspada
penipuan, mengatasnamakan LPDB, mengatasnamakan petugas LPDB. Kalau ada indikasi atau sudah curiga-curiga, Pak, 20 juta pasti cair lah sama saya. Jangan, Pak. Ya, kita tidak seperti itu. LPDB tidak memungut biaya apapun, tidak meminta imbalan apapun dari proses pembiayaan atau pinjaman. Oke, lanjut, Kang. Nah, ini kontak kita, ini bisa SMS atau WhatsApp. Izin Pak, WhatsApp aja. Jadi kalau ada apapun langsung WhatsApp ke kontak center. Oke, terus yang paling terakhir aja, Kang. Slide terakhir. Terus yang terakhir. Terus. Ya, terus. Nah, ini dia. Kantor kami di gedung Kanwil Direktorat Jenderal Pemberdaraan. Jadi yang ada kalau Bapak Ibu lewat gedung Sate arah Pusdai, arah Pusdai. Sebelum Pusdai pelan-pelan aja Pak. Itu sebelah kiri ada Intres Indonesia Treasury. Itu kantor kita di situ. Di Kanwil DJPB Jawa Barat. Nah, ini kontak kami Pak. Mohon di save. Kalau mau difoto dengan Rizky saya. Ada Kang Agung sedang di Bandung, Kang Ridwan di belakang Bapak Ibu, Kang Ridwan, coba berdiri Kang Ridwan, nah, Kang Ridwan, ada Kang Selamat dan ada Teh Anita, ini petugas LPDB khusus Kanwil Jawa Barat. Jadi Satuan Tugas Jawa Barat, dan ini email kita yang bawah, jadi kalau ada apa-apa bisa hubungi kita ya Pak. Setelah acara ini langsung berminat dapat dana LPDB dengan murah, biaya murah dari pemerintah, kita siap berkonsultasi dengan LPDB Jawa Barat gratis, tidak dipungut biaya apapun. Siapkan aja pulsa Pak sama paket data ya. Atau kami sangat membuka pintu yang sangat lebar untuk Bapak Ibu yang ingin mampir ke kantor Pak, langsung kalau misalkan lagi ke Bandung mau ke LPDB, mau tanya-tanya atau mau silaturahim, alhamdulillah kita dengan senang hati Pak. Tapi jam kerja ya Pak, jam 8 sampai jam 5 kita siap menerima koperasi-koperasi atau mitra-mitra LPDB ataupun calon mitra yang akan bekerja sama dengan kita. Mungkin cukup dari saya. Punten Pak, mohon maaf jika ada salah penyampaian atau salah kata, karena kekurangan datangnya dari saya pribadi. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.